Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Inggris. Dan pada kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang text recount. Materi ini ditujukan untuk siswa kelas 10 di SMK ataupun SMA. Dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis teks. Ada recount text, ada narrative text, ada descriptive text yang sudah kalian pelajari di kelas 10 semester 1. Dan pada semester 2 ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text dan narrative text itu hampir sama. Mereka sama-sama menceritakan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Perbedaannya adalah recount text menceritakan tentang kegiatan yang terjadi di masa lampau yang benar-benar dialami oleh penulis. Sedangkan narrative text itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau, tetapi hanya berupa khayalan atau imajinasi. Contohnya adalah dongeng, legenda, cerita rakyat, dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang recount text. Apa itu recount text? Sebelumnya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa recount text itu menceritakan tentang kejadian yang benar-benar terjadi atau benar-benar dialami oleh penulis. Karena itu, teks recount bisa berupa tentang pengalaman sang penulis ketika dia sedang liburan, atau pengalaman menulis ketika masa kecil, atau pengalaman penulis ketika dia sedang bersekolah. Ya, pada intinya harus benar-benar dialami dan terjadi oleh penulis. Nah, berikut ini ada beberapa contoh yang bisa digunakan untuk teks recount, misalnya tentang menceritakan jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, atau menceritakan tentang pengalaman liburan ke Dieng, atau pengalaman masa kecil, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh text recount. Seperti kalian tahu bahwa text recount, karena terjadi di masa lampau, maka semua kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua atau kata kerja lampau. Seperti pada teks contoh berikut ini berjudul My Holiday Was Fantastic. Ya, seperti kita tahu, seperti kalian lihat bahwa semua kata kerja dalam teks ini semua menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, last summer. Berikutnya, apa itu recount text? Recount text is a text that filling the reader about one story, action, or activity. Jadi recount text adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang cerita ataupun aktivitas. Ya, menceritakan kepada pembaca cerita atau kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Tujuan dari teks recount adalah to entertain or give information the reader by retelling past events or experience. Jadi untuk memberikan hiburan atau memberikan informasi kepada pembaca dengan menceritakan kembali kejadian di masa lampau atau pengalaman-pengalaman. Generic structure atau bagian-bagian dari text recount, yang pertama ada 3 bagian. Yang pertama orientation. Apa itu orientation? Orientation isinya tentang tell who has involved, what happened, where the events took place, and when it happened. Jadi di bagian orientation itu menceritakan siapa yang terlibat dalam cerita tersebut, apa yang terjadi, di mana kejadian tersebut, dan kapan terjadinya. Jadi di bagian orientation itu harus memuat siapa atau siapa pelakunya, apa yang akan diceritakan, apa kejadiannya, di mana tempat kejadian tersebut, dan kapan itu terjadi. Dan yang kedua ada bagian events atau peristiwa.
Tell what happened and in what sequence. Menceritakan tentang apa yang terjadi. Ya, dan ini bisa eventnya itu bisa lebih dari satu kali, bisa lebih dari satu peristiwa. Ya, dalam satu teks itu bisa lebih dari satu peristiwa. Bagian ketiga adalah reorientation atau bagian penutup. Consists of optional closure of events or ending. Ya, berisi tentang penutup. Ya, bagaimana misalnya ketika menceritakan tentang pengalaman liburan. Nah, perasaan sang penulis setelah liburan itu bisa ditulis di bagian reorientation atau penutup. Atau misalnya dia menceritakan tentang pengalaman buruk dia, misalnya pengalaman tidak menyenangkan ketika dia masih sekolah. Nah, di bagian reorientation adalah menceritakan tentang perasaan sang penulis setelah mengalami peristiwa tersebut. Nah, di teks yang tadi, yang My holiday was fantastic, mungkin saya akan baca dulu. My holiday was fantastic. Last summer, I caught a fantastic holiday. I visited some great places. I went to an airport and was going to fly to Cleveland. I was spending 2 days. I like to see some Cleveland Cavaliers basketball matches. Then I went to Hollywood. Hollywood is a famous district in Los Angeles, California, United States. It had become world famous as the center of the film industry. 4 major film companies, Paramount, Warner Bros., RKO, and Columbia, had studios in Hollywood. I did not want to leave, but I had to. After that, I went to New York City. I visited the Statue of Liberty. I went from the bottom of Manhattan to the top of the Crown. That was very amazing. The places made me feel at home, but I have to go home. Next time, I would return to them. Ya, seperti contoh ini, teks ini menceritakan tentang pengalaman dia berlibur ke United States. Ya, dia mengunjungi Hollywood, dia mengunjungi New York City. Nah, bagian orientation-nya adalah di paragraf pertama. Last summer, I got a fantastic holiday. I visited some great places. Ya. Last summer itu menjawab pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Ya, last summer. Kemudian, apa peristiwa itu? Yaitu dia mempunyai pengalaman liburan yang menyenangkan. Events atau peristiwanya itu bisa lebih dari satu peristiwa. Diceritakan dia liburan ke United States itu dia mengunjungi apa saja. Yang pertama dia mengunjungi Cleveland dan melihat pertandingan basket. Itu adalah peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua dia pergi ke Hollywood. Ya. Di Hollywood dia kemudian mengunjungi pusat industri film di sana. Ya. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga adalah dia pergi ke New York City dan mengunjungi patung Liberty. Jadi peristiwa di sini dia ada 3 peristiwa. Dia pergi ke Cleveland, dia pergi ke Hollywood, dan dia pergi ke New York City. Nah, karena ada beberapa peristiwa, maka teks recounts itu juga mempunyai apa yang disebut dengan time connectivities atau kata penghubung waktu. Bentuk-bentuk kata penghubung waktu diantaranya yaitu misalnya di sini ada then, ya, kemudian ada after that, ya, ada juga nanti misalnya next, first, second, finally, ya, segala macam kata penghubung waktu, ya, jadi kata-kata yang menghubungkan yang mengurutkan kejadian. Dan yang bagian ketiga reorientation itu ada di paragraf terakhir. Adalah isinya tentang perasaan sang penulis setelah dia mengunjungi tempat-tempat yang ada, tempat-tempat liburan itu. Di situ diceritakan dia feel at home, dia merasa berada ada seperti di rumah, gitu ya. Ini contohnya. Kemudian ini adalah contoh lagi. Contoh orientation, contoh identifikasi, ya. Mungkin itu
penjelasan singkat tentang recount text. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video yang saya upload di blog ini tentang recount text. Juga kalian juga bisa mendownload PowerPoint-nya untuk belajar di rumah, dan juga nanti ada latihan soal juga tentang recount text. Semoga apa penjelasannya saya sampaikan ini bisa diterima dan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Keep learning guys, and see you.